103,4 Kelas FM, this is the Actual Radio. Kembali di program Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, Just Make It Simple. Masih ada saya Lia dan juga ada Bapak Iskandar. Kita ngobrol tentang pengorganisasian dalam manajemen untuk topik kali ini, Classy People. Tadi di sesi 1 kita sudah membahas dan membacakan beberapa pertanyaan dari Anda. Untuk sesi kedua dan sesi ketiga nanti masih akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Pak Is dan nanti akan dibahas oleh beliau. Jadi mohon bersabar ya untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan. Sekali lagi terima kasih. Pak Is, sebelum kita menjawab pertanyaan ke Classy People yang sudah masuk di pengorganisasian dalam manajemen ini, ciri-ciri organisasi yang baik itu seperti apa, Pak? Wah, ini ciri-ciri sebuah organisasi yang baik ya. Kalau saya yang ditanya ya, di manage dengan baik gitu ya. Jadi kalau di manage atau dikelola dengan baik, artinya ada jelas, ada perencanaannya, ada organizingnya, ada activatingnya, ada controllingnya. Ya kira-kira seperti dan siklus itu terus berputar gitu. Ke revenue-nya nanti itu jadi pertimbangan untuk organisasi yang baik nggak itu, Pak? Jadi penilaian nggak itu? Ya tentu saja salah satunya ya. Jadi kita sudah bahas sebelumnya di balance scorecard ya. Jadi ketika organisasi tersebut kita ukur kinerjanya, sebaiknya juga berimbang. Jadi bukan hanya revenue saja. Revenue nanti kan maksudnya ke financial perspektif ya. Jadi juga ada 3 diagram lainnya ya. Customer fokusnya juga bagus, internal prosesnya bagus, learning and growth-nya juga bagus. Oke, baik. Ini terkait dengan pertanyaan dari Gandhi di Pondok. Tadi kan ngomongin soal leader nih, Pak Is. Nah, bagaimana menurut Bapak dengan informal leader? Apakah ini berbahaya untuk sebuah perkembangan organisasi? Informal leader ini maksudnya mungkin tokoh-tokoh informal dalam sebuah organisasi. Dia gitu tidak punya jabatan tertentu secara struktural, tapi dia berpengaruh untuk banyak orang di organisasi itu, dan mungkin apa yang disampaikannya itu orang dengerin gitu, Pak. Kalau saya sih melihat itu adalah orang-orang yang istimewa ya, bisa menjadi kader untuk the next leader, bisa seperti itu gitu. Yang paling penting adalah apa yang dia sampaikan, apa motivasi yang diberikan kepada karyawan-karyawan yang lain itu juga sesuai dengan visi organisasi. Itu karena posisinya bisa 2 itu, bisa jadi dia penambah motivasi atau provokator. Nah itu tadi, sepanjang dia menggunakan energinya itu, artinya kan dia kan punya kelebihan tuh, punya karisma lah katakan itu untuk mendukung organisasi. Saya pikir itu positif ya. Tapi kalau dia tidak menggunakan untuk itu, justru sebaliknya malah menghambat, ya mungkin ini perlu evaluasi nih dari leadernya di situ atau manajernya gitu. Artinya mungkin manajernya kurang dekat juga sama bawahannya, bisa jadi seperti itu. Lalu kemudian mungkin reward dan punishment harus jelas, aturan main harus jelas. Sehingga tidak akan terjadi seperti itu. Tapi satu hal ya, kalau seseorang itu punya kelebihan ya, itu sebenarnya kan ada modal tuh. Jadi tinggal mungkin perlu di switch aja. Kalau misalkan tadi katakanlah malah mengganggu, mungkin perlu ada konseling deh gitu. Berarti sebetulnya dia kenapa sih dia kayak gitu? Lebih ke attitude gitu ya? Iya. Kompetensinya bagus, skillnya bagus gitu ya? Attitude-nya mungkin yang perlu dibenerin gitu. Di coaching gitu ya, Pak ya? Di konseling. Di konseling bukan di coaching ya? Untuk merubah attitude tadi itu. Iya. Kira-kira seperti itu. Bisa dicoba lah kayak gitu ya. Kalau seandainya dia bisa berubah dan memberikan kontribusi positif kan bagus buat organisasi, buat perusahaan. Atau mungkin malah ditarik ke struktural gitu ya? Bisa jadi, ya. Itu baik. yang saya bilang tadi, bisa jadi dia itu bisa dikader malah. Oke, baik. Kita ke pertanyaan dari Tia di Andaleh, Pak Is. Apa saja aspek penting untuk melakukan kaderisasi dalam organisasi? Ini masih terkait dengan pertanyaan Gandhi di Pondok tadi ini. Iya. Jadi kan kaderisasi kan menyiapkan, saya sebutlah sebagai suksesor lah ya, atau orang yang akan menggantikan kita, atau untuk disiapkan the next leader kayak gitulah ya. Nah, jadi ada aspek yang perlu kita perhatikan, tidak hanya kompetensi teknis, tidak hanya sekedar pengetahuan dan keterampilan, tapi juga attitude. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengkader seseorang. Mungkin yang tadi adalah contoh yang baik ya, ada yang tokoh informal tadi, informal tadi itu ya. Nah, jadi mungkin dia dari segi katakanlah pengetahuan mungkin bagus gitu ya.
skillnya, keterampilannya juga mungkin bagus, tapi mungkin attitude-nya mungkin perlu diperbaiki. Nah, jadi aspek kompetensi teknis dan juga attitude tadilah yang menjadi perhatian kita dalam mengkader seseorang dalam sebuah organisasi. Ada cara yang simple ya sebenarnya ya. Jadi bayangkan sebuah matriks 2x2 ya. Yeah. Jadi di satu sisi itu adalah kompetensi teknis. Artinya kompetensi teknisnya itu adalah keterampilannya dan juga pengetahuannya mengenai pekerjaan yang dia kerjakan. Tentu ada yang rendah, ada yang tinggi, kira-kira. Berarti ada 2 kotak tuh, rendah, tinggi, bayangin seperti itu. Kemudian di sisi satunya lagi, ya, dalam matriks ini, sumbu satu lagi ya, itu adalah attitude gitu. Jadi attitude-nya rendah dan ada attitude-nya tinggi. Nah, perpaduan dari attitude yang tinggi dan kompetensi teknis yang tinggi ya itu akan menjadi kuadran star kalau saya bilang, bintang lah gitu ya. Itulah yang akan disiapkan menjadi suksesor, next leader. Ya, artinya perfect nih ya penilaiannya ya. Perfectnya artinya dari berbagai aspek dia bagus gitu. Tapi ada juga yang kompetensi teknisnya tinggi tapi attitude-nya kurang. Nah, dia akan masuk kuadran yang membutuhkan konseling. Itu disampaikan tadi ya. Kemudian ada satu lagi yang attitude-nya bagus, tapi kemampuan teknis dan pengetahuannya relatif kurang gitu ya. Artinya dia perlu di coaching atau di training mengenai pekerjaan yang harusnya dia kerjakan. Nambah skillnya. Iya. Nah, kita semangatnya kan kalau bisa semuanya kan masuk ke kuadran yang tadi, yang pertama start ya. tadi kan. Nah, jadi itulah upayanya. Jadi upayakan coaching dan konseling untuk 2 kasus tadi. Nah, ada juga sih yang kedua-duanya nggak ada gitu ya. Nggak ada yang bisa diambil gitu ya. udah kompetensinya kurang. Attitude-nya juga kurang. Pertanyaannya kenapa dia bisa direkrut ya? Itu salah rekrut mungkin. Mungkin ya itu ya manajemen tahu lah harus apa yang dilakukan orang seperti itu gitu ya. Kayaknya tersirat nih. Pecat maksudnya Pak. Aduh, itu sadisnya ya. Tapi dia harus dikasih tahu. Dibina dulu ya. Dibina, disampaikan. Sebelum dibinasakan. Waduh, ini lihat. Tapi itulah kira-kira ya. Itu salah satu alat bantu yang memudahkan seorang manajer untuk memetakan anggotanya dan apa yang harus dia lakukan untuk masing-masing kuadran tersebut. Ada yang memang dipersiapkan untuk next leader, ada yang di coaching, ada yang di counseling, dan ada yang di X tadi. Sensor. Kalau misalnya begini, tidak ada di kuadran 1 yang tadi perfect itu Pak. Attitude oke, skill juga oke, itu belum ada, belum ketemu nih misalnya orangnya. Yang ada tuh masih ada di kuadran berikutnya itu ya. Misalnya skill oke, attitude kurang, atau attitude oke, skill kurang. Lebih prefer yang mana nih kita memilih nih antara 2 kuadran tadi Pak? Saya berdasarkan pengalaman ya, lebih mudah ngajarin yang orang yang attitude-nya bagus, ya, daripada orang yang pintar tapi attitude-nya kurang. Ini pengalaman saya, nggak tahu yang lain. Alasannya Pak? Karena sebenarnya kan skill dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan kita itu kan nggak rumit-rumit banget ya sih sebenarnya ya. Asalkan mau belajar, saya pikir bisa. Bisa, Nah itu sih. Tapi kalau merubah attitude ini memang not so easy. Iya betul, itu hasil perjalanan hidup dia gitu ya. Dia terbentuk dari pengalaman puluhan hidup, tahun ya. Dari apa yang dia baca, apa yang dia alami semuanya. Jadi ya nggak semudah itu gitu. Kita ngobrol-ngobrol orang berubah itu agak susah. Jadi ketika suatu organisasi menghadapi pilihan, yang mana yang dipilih, attitude bagus atau skill kurang bagus, atau attitude kurang bagus, skill bagus, lebih gampang untuk mengambil yang attitude itu bagus ya. Pengalaman Bapak ya. Jadi saya nggak menyampaikan seperti itu. Kalau dari segi keilmuannya ya konseling lah gitu. Kalau dari segi keilmuannya konseling, lakukan konseling. Mungkin kalau dia dikasih tahu gitu ya, mungkin saja berubah. Ada batasan berapa kali kita harus mengkonseling gitu Pak? Sampai kemudian kita ambil keputusan lain? Biasanya kan dalam sebuah organisasi kan ada jenjang peringatan ya. Peringatan lisan, A, B, C, PHK gitu. Kita mainkan aturan itu saja ya. Ya buatkan aja sistemnya.
Oke. Baik, Ibu Tia di Andaleh, semoga pertanyaan Anda mengenai aspek penting ya dalam melakukan kaderisasi di sebuah organisasi sudah terjawab dan bisa langsung dipraktekkan barangkali untuk Ibu Tia. Jika Anda berada di posisi pemegang keputusan gitu ya. Oke, Pak Is, kita masih ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Saya ingin bertanya, ini pertanyaan selanjutnya adalah seberapa pentingnya melakukan rolling karyawan atau staf dalam perusahaan agar mereka keluar dari zona nyaman dan bisa berinovasi bagi perusahaan. Dalam perspektif jangka panjang, apakah langkah ini bijaksana atau justru sebaliknya? Ini dari Ibu Mia. Ya, jadi kembali lagi setiap keputusan itu harusnya ada dasarnya ya, ada why itu gitu ya. Jadi bisa saja dilakukan rolling karena berdasarkan evaluasi ya. Tadi kan masing-masing struktur organisasi itu ada job desk-nya ya. Mungkin memang ada kompetensi yang lebih cocok sehingga diperlukan rotasi atau rolling gitu. Dan bisa juga dalam rangka mungkin untuk persiapan jangka panjang gitu ya, menyiapkan kader gitu. Bisa saja itu dilakukan. Jadi orang menyebut istilah tour of duty gitu ya. Artinya seseorang ini mungkin dipersiapkan untuk menjadi top leader nantinya gitu. Jadi dia perlu punya pengalaman di bagian A, perlu di bagian B, sehingga dia lebih lengkap. Bisa juga seperti itu. Untuk memperkaya insight-nya begitu ya. Bisa juga misalkan organisasi ini mau kita kembangkan, kita mau bikin cabang lain di tempat lain gitu ya. Nah, bisa saja supaya siapa yang akan ditempatkan di sana itu lebih lengkap kompetensinya, sehingga dirasa perlu merotasi dia dalam organisasi yang ada sekarang. Gitu. Itu kategori try and error juga nggak Pak? Karena belum tentu ketika di rolling seperti yang kita harapkan hasilnya. Ya, itu tadi. Makanya pertama sekali kita kan sudah petakan nih masing orang-orang itu. Kalau yang saya bilang dalam rangka mengkader tadi, biasanya adalah orang-orang yang ada dalam kuadran 1 tadi, yang star tadi. Artinya dari segi attitude-nya bagus, misalkan, kemudian dari segi pengetahuan dan skill-nya juga bagus gitu. Nah, jadi memberikan dia tantangan baru ya, itu adalah kebutuhan juga buat diri dia sebenarnya gitu kan. Kalau istilahnya itu badannya udah bertambah gede gitu, jadi bajunya perlu digedein gitu. Jadi bukan badannya belum gede tapi dikasih baju gede, enggak gitu. Jadi memang udah kebutuhannya gitu, seperti itu gitu. Jadi kalau pertanyaan berikutnya dalam perspektif jangka panjang, apakah langkah ini bijaksana atau justru sebaliknya? Maka tadi saya sampaikan ya, kalau kaitannya dengan jangka panjang, bisa saja kan organisasi ini akan melakukan ekspansi, misalkan ya, akan menyiapkan cabang baru misalkan, sehingga kita perlu leader yang lebih lengkap kompetensinya. Selama ini dia mungkin hanya baru katakanlah tahunnya di operasional, tapi dia belum ngerti di pemasaran misalnya, misalkan seperti itu. Operasional tadi maksudnya di produksi misalkan, produksi, dia belum pernah di pemasaran misalkan. Nah, memberikan pengalaman experience ke dia sebenarnya adalah dalam rangka menambah kompetensi dia gitu, bisa seperti itu. Jadi untuk jangka panjang ya bagus dong. Artinya organisasi ini akan berkembang gitu. Kalau rolling itu justru membuat satu divisi, menguatkan satu divisi tapi membuat goyah divisi lainnya, bagaimana Pak? Tentu semuanya itu harus dipertimbangkan ya. Kalau keputusannya itu memberikan mudarat, ya sebenarnya tentu itu keputusan yang salah ya. Harusnya tidak seperti itu. Tapi memang setiap ada perubahan perlu adaptasi, perlu effort baru. Artinya ketika kita melakukan perubahan, manajer memang harus ekstra lebih mungkin. Kalau sebelumnya dia mungkin monitornya frekuensinya 3 kali sehari, mungkin dia harus tambah gitu untuk memastikan ya, itu nanti di actuating yang memastikan bahwa apa yang direncanakan ini jalan atau enggak. Gitu. Sampai settle kemudian. Sampai settle gitu. Oke, baik. Kita break dulu kalau begitu, Pak Is. Ditahan dulu penjelasan dan pertanyaan berikutnya. Kita akan kembali untuk Anda di sesi ketiga dalam manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis, Classy People. Jangan kemana-mana, tetap di 103,4 Classy FM bersama saya Lia dan Bapak Is dalam manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple.